Ya, oke. Jadi di video kali ini gue mau bahas 2 match yang gue tonton. Yang satu Persita lawan Persija, yang satu lagi itu Makassar lawan Bandung. Gue mau mulai dari Persita lawan Persija dulu. Di babak pertama itu bisa dibilang permainannya tuh untuk kita kalau yang suka nonton bolanya penuh aksi, kayak maksudnya tuh penuh apa, ada peluang yang bener-bener peluang gitu ya, itu pasti boring. Kenapa? Karena di babak pertama itu hampir, bahkan bukan hampir, bener-bener yang gua tonton itu nggak ada peluang sama sekali dari kedua tim. Cuman ada salah satu peluang on target dari si Firza, itu pun dia sebenarnya mau ngumpan, tapi terlalu dalam jadi langsung ngarah ke gawang. Kalau data kan dia mah nggak peduli. Yang penting lu mau nge-shoot pelan kek, lu mau ngoper kek, lu mau nge-shoot kenceng, kalau ngarah ke gawang itu dianggapnya on target. Jadi karena itu sebenarnya niatnya Firza memang bukan shoot langsung tapi ngoper yang kedalaman, jadi kita jangan anggap on target yang itu. Jadi praktis di babak pertama itu bener-bener kedua tim bermain tuh ya kalau dibilang hati-hati enggak, karena sebenarnya terbuka juga kok. Kalau Persija itu dia itu unggul di lini penyerangan. Jadi Persija itu dari lini pertahanan nguasain bola tuh bagus. Lini tengahnya kreatif. Tapi finishing akhirnya tuh mereka bingung. Kadang-kadang shootnya off target. Kadang-kadang udah dapat bola udah dioper ke depan, diumpan umpan di antara, kerebut lah sama back-backnya Persita atau keburu ketangkap sama si Aditya Harlan. Jadi praktis Persija tuh di depan tuh buntu gitu loh. Sedangkan Persita mereka tuh bermain lebih defensif, ngandelin serangan balik, tapi mereka bermain tuh pressingnya tuh tinggi banget, pressingnya tuh sangat ketat. Jadinya kalau Persija nguasain bola langsung di pressing sama mereka. Cuman mereka kalau Persija kan masih bisa untuk nembus ke lini pertahanannya Persita. Kalau Persita sama sekali hampir nggak pernah sampai ke kotak penaltinya Antitani. Jadi bisa dibilang Antitani itu di babak pertama itu hampir ngopi lah, paling cuma sesekali doang gitu ya. Di babak pertama hanya gitu doang, jadi ganti-gantian aja tuh. Makanya kenapa tadi gue bilang bahwa pertama itu kalau yang suka dengan banyak peluang pasti boring. Nah, di babak yang kedua itu eh, Persita karena mereka tuan rumah, mereka pasti nggak mau cuman hasil seri. Kalau bisa pasti mereka akan mengincar 3 poin. Mereka pasti pengen menang karena mereka main di kandang. Kan kalau lu seri di kandang itu sama aja lu kayak seri tapi kayak kalah gitu karena lu udah main di kandang, didukung supporter lu, punya kesempatan yang sangat besar untuk menang, tapi lu gagal untuk manfaatin. Ya memang lawannya ini salah satu tim papan atas di Liga Indonesia ya. Itu ibu kota lagi, yang tahun depan udah nggak jadi ibu kota lagi. Cuman tetap aja fighting spirit itu pasti ada. Makanya di babak kedua itu Persita main lebih keluar. Mereka main lebih kompak, lebih keluar, lebih berani untuk nyerang. Dan Persija pun bukan berarti sama sekali bertahan, enggak. Mereka pun udah mulai berani nyerang juga. Makanya udah mulai seru nih di babak kedua tuh udah mulai ada on target, penguasaan bola mulai kenceng, pressing juga yang tadinya udah kenceng makin kenceng. Apalagi setelah Persita ini masukin Ezekiel Vidal, ini semakin jadi. Jadi motor serangannya itu kan si Vidal ini kan udah masuk. Karena motor serangannya udah hidup, udah ada di lapangan, Persita tuh nyerangnya tuh makin apa ya? Makin gacor lah. Dan terbukti akhirnya di menit ke 81 Vidal itu dua pemain Persita, dua pemain pengganti Vidal sama Sahrul itu yang berkontribusi banyak atas terjadinya gol dari Persita. Jadi dari Vidal dia dikepung sama 4 sampai 5 pemain Persija, dia nengok ke sebelah kiri,
Sahrul di sebelah kiri kosong, sama sekali nggak ada yang jaga, coming from behind, dia oper ke kiri, Sahrul tinggal one by one sama Andritani, langsung di first time sama Sahrul. Langsung first touch, first time, langsung di shoot. Masuk ke pojok kiri bawah. Andritani cuman bengong doang sambil ngeliatin bola. Nah yang gue bingung, kenapa pemain Persija itu nggak ada yang inisiatif tengok kiri kanan, pastiin ada nggak nih pemain Persija yang lolos. Jadi mereka tuh kalau kayak main futsal, mereka itu tuh lihat bola, nggak ada yang lihat lawan. Padahal ada 4 sampai 5 orang loh. Andre Tani pun sebagai kapten, dia nggak teriak gitu, woi ada Sahrul nih kosong gitu. Dan akhirnya ruang kosong itulah yang dimanfaatkan sama Sahrul gitu loh. Jadi skor 1-0, Persita menang dan ini kemenangan Persita yang ketiga ya, berturut-turut setelah mereka kalah di kandang sendiri lawan Barito. Next lawan kalau nggak salah match kedua lawan Bayangkara atau siapa itu. Terus match ketiganya kan lawan Rans ya. Itu sampai yang match keempat ini lawan Persija, mereka setelah kalah di match perdana, 3 match setelahnya mereka dapat tren positif, dapat 3 poin, dapat 9 poin berarti total. Kalau misalnya tren positifnya terus berlanjut, ya mereka akan jadi salah satu penantang terbesar untuk masuk ke 4 besar. Bakal jadi salah satu pesaing, dan gue lihat asalkan mereka konsisten bisa aja. Cuman yang gue kadang-kadang suka bingung sama Persija ini, kayak musim kemarin, mereka tuh mainnya agak angin-anginan gitu loh. Kalau lagi bagus-bagus, lagi biasa aja biasa aja, lagi jelek ya jelek banget gitu. Makanya gue berharap semoga Persita tuh juga bisa konsisten. Pasti akan ada momen dimana lu kalah, dimana lu seri. Tapi kalau bisa ya kalah seringnya jangan sering-sering gitu loh. Kalau untuk Persija ya sementara ini untuk tim sekelas mereka hasilnya belum terlalu positif sih. Di match keempat ini aja mereka menang kekalahan, dan itu apa ya, maksudnya gol semata wayangnya Sahrul gitu loh. Yang makanya gue kalau mikirin gol itu tuh gue masih nggak ngerti kenapa itu orang 4 sampai 5 pemain Persija itu sampai mengerubungi Ezekiel Vida. Mereka nggak lihat apa ya? Mereka nggak lihat lawan gitu loh. Mereka lihat bola. Makanya kan terbukti kan Sarhul lolos langsung di shoot sama dia. Masuk gitu loh. Dan itu match yang pertama. Nah, gue mau ke match yang kedua, yaitu PSM lawan Persib. PSM menang 4-2. Di match ini tuh sebenarnya Persib itu untuk tim sekelas Persib itu berasa kayak bukan Persib yang main. Ini berasa kayak anak TK, anak SD yang main. Bener-bener mainnya tuh kayak nggak ada taktik, nggak ada semangat, fighting spiritnya tuh nggak ada gitu loh. Kayak lu main tuh belum gajian aja gitu loh, paham gak sih? Ya mungkin mereka masih shock karena ditinggal pelatih sama coach Luis Milla. Tapi kan lu kan tetap harus berjalan gitu loh. Lu nggak apa ya, lu kalau bahasa ininya tuh lu harus move on gitu. Makanya tadi gue gregetan juga ngelihat para pemain Persib tuh kok lu main kayak belum gajian gitu. Di babak pertama ya gue nggak usah panjang lebar. Di babak pertama itu intinya PSM menang dari segala sisi. Lini pertahanan menang, lini tengah lebih lebih solid juga, pressingnya kuat, lini penyerangan juga mantep. Terbukti mereka bisa bikin 3 gol di babak pertama. Yang gol pertama kan dari Kenzo Namu, itu gol roketnya keras banget sih, emang itu pojok banget sih, pojok kanan atas. Yang gol uh, keduanya itu kan, gol keduanya ini belum terteja sih. Jadi gol keduanya itu kan dari corner. Sebenarnya sama Putu Gede udah dibuang, udah disundul keluar, tapi second ball-nya itu tadi di shoot sama siapa ya? Sama Victor Detan ya kalau nggak salah. Sama Victor Detan. Sebenarnya tuh Teja tuh bisa nangkep loh itu. Itu bola pelan. Itu bukan bola kencang, itu bola pelan. Harusnya Teja bisa nangkep, tapi ternyata moros lewat ketek anjir. Gue kayak aduh, gue udah nggak paham lagi. Terus kalau gol yang ketiga kan ini juga gimana ya? Ini miskom antara si Alberto sama si Teja sih.
Alberto-nya juga nggak berusaha untuk menangin duel gitu. Lu ngejar bolanya terus lu apa sih lu tackle gitu loh. TJ-nya juga telat maju gitu. Harusnya kalau kalau gue jadi TJ ya, gue akan bilang losin aja. Jadi lu cukup jaga si uh, siapa tadi, Everton ya kalau nggak salah. Lu cukup Everton tuh siapa ya? Pokoknya lu cukup jaga tuh pemain PSM. Bolanya biar gue yang buang. Gue akan shoot jauh, tendang jauh. Entah gue tendang ke depan atau gue tendang ke samping. Pokoknya lu cukup jaga orang, gue akan buang bolanya. Kalau gue jadi TJ, gue akan teriak seperti itu. Gitu loh. Makanya untuk dua pertama ini ya simpel aja. Emang Persib kalah dari segala sisi. Bukan cuma dari segi teknis, tapi non teknis pun iya, mental pun iya, kalah mental. Terutama lini pertahanan tuh hancur banget sumpah. Hancur lebur. Bener-bener apa ya? Bahkan harusnya babak pertama itu 4-0 bahkan. Yang gol pertamanya si Yuran ya kalau nggak salah. Itu kan dianggap offset dan ya emang offset sih. Emang bener offset. Lanjut babak kedua. Babak kedua itu Persib udah lebih mau nyerang dan Persib ini mencoba berbagai strategi. Coach Yaya Sunaria itu bener-bener menjadikan ini sebagai ajang uji coba formasi lah. Dari tadi kan 3-4-3, 4-4-2, 4-3-3, balik ke 3-4-3 di akhir-akhir. Itu bener-bener untuk ajang nentuin formasi mana yang cocok gitu. Dan apa ya, maksud gue ya, dan di babak kedua ini Persib juga lebih nyerang sih memang. Jadi permainan tuh secara permainan tuh lebih netral lah. Kalau babak pertama kan abis tuh Persib tuh bener-bener nggak bisa nyerang. Persib di babak pertama tuh cuma dapat satu kali peluang on target dan ini menjadi satu-satunya peluang juga. Jadi nggak ada peluang off target yang lain, nggak ada. Jadi dari Ciro Alves dia crossing, David Silva nyundul pas kiper, udah. Cuman peluangnya Persib cuma apa? Cuman di situ doang. Sisanya Persib full bertahan, hampir full bertahan. Di babak kedua Persib lebih apa ya, permainan tuh lebih netral. Persib nyerang, PSM juga, tapi makin nyerang. Bahkan PSM tuh tadi dapat berapa tuh peluang, 4 atau 5 peluang gitu. Mungkin bisa lebih, 5 peluang lebih yang bener-bener peluang emas. Yuran berapa kali dapat peluang emas, ya kan? Yang sundulan iya, dapat dari yang dia tinggal sodorin kaki tapi nggak nyampe iya. Kalau dia dapat kan gawang udah kosong, gitu loh. Cuman di sini hokinya Persib adalah dapat 2 gol, dan 2 gol ini ya harusnya 3, tapi kan ya balik lagi, ternyata David Silva udah kejebak offside duluan, walaupun bolanya di sama Mark Locke masuk tapi ternyata nggak dianggap gol. 2 gol itu kan dari golnya, yang gol pertamanya Persib itu kan dari tadi siapa ya, gue lupa tuh. Pokoknya yang gol keduanya kan dari Mark Locke kan, dari Mark Locke itu shoot ya mirip free kicknya Ezra minggu lalu lah, dan itu emang golnya bagus sih, itu ke pojok kiri atas, itu golnya bagus. Kalau yang gol pertama tadi golnya siapa ya, tadi gue lupa tuh, saking gue nontonnya udah gregetan gitu ya. Tapi intinya PSM menang 4-2 dan ini sangat layak buat PSM. Bahkan gue mikir harusnya PSM tuh bisa jaga clean sheet, karena dengan permainan Persib yang seperti itu rasanya nggak layak buat Persib tuh ngegolin ke gawang PSM. Harusnya PSM tuh bisa clean sheet 4-0 gitu loh. Bahkan anggaplah ya, kalau seandainya semua peluang PSM, misalnya semua peluang PSM tuh di luar yang dia 4 gol itu masuk semua, mungkin the real score-nya tuh bisa ya mungkin anggaplah 10 lah, PSM 10. Persib paling paling 4. 4 berarti sama yang dianulir 5. Berarti PSM Persib kalau misalnya the real score masuk semua, itu 10-5 lah. Berarti kalau secara bukan bukan agregat, secara skor bersih, skor clean sheet, harusnya PSM menangnya 5-0 gitu loh. Kalau semua peluangnya masuk gitu ya. Dan memang ini Persib sangat layak kalah karena memang permainannya ya bukan hancur lagi sih, ini udah bener-bener udah nggak tahu lagi lah. Itu aja bisa nyetak 2 gol itu aja tuh apa ya, di luar perkiraan gitu loh. Jadinya gue juga tadi pas gue pertama Persib, gue bilang ini mah cuma gol hiburan nih.
Gue nggak nyangka kalau Marco bakal golin lagi. Pas Marco golin lagi, gue bilang wah ini game on nih. Padahal waktu tinggal 4 menit sama injury time 3, jadi tinggal 7 menit. Gue pikir Persib tuh bisa nyeriin lah sama kayak match-match 4 apa sama kayak 3 match sebelumnya kan Persib bisa nyeriin gitu loh. Nah, bisa lah nih jadi 3-3. Tapi ternyata PSM dapat serangan balik, Kuiper sama Alberto udah lemes, di passing gol 4-2, kill the game. Udah kill the game, udah nggak apa karena waktu juga udah habis. Tapi di gol keempatnya PSM ini yang gue bingung kenapa si Alberto tuh nggak julurin kaki gitu loh. Kenapa dia nggak jatuhin diri, julurin kaki nahan bola deh. Tentunya dengan resiko on goal ya. Kalau dia nggak dapat malah ke gawang kan on goal. Tapi itu akan lebih gimana ya? Bukan masalah on goal ya, tapi dia kalau seandainya tadi dia mencoba untuk julurin kaki, itu kan akan lebih baik daripada tadi dia cuma diam doang ngeliatin bola lewat. Karena kalau dia julurin kaki, kalau dengan resiko on goal, tapi kan kalau nggak on goal dia dapat bolanya kan. Dan itu masih ada peluang, tapi ternyata gol gitu loh. Itu sih yang gue bingung gitu. Jadi berarti 2 gol PSM itu juga itu berawal dari apa ya? Maksudnya gini, 2 gol PSM itu ya hasil kesalahannya si Alberto juga. Itu yang gue lihat gitu loh. Makanya lini pertahanan Persib ini dari tahun lalu dengan mereka kebobolan 50 gol dan sekarang mereka udah kebobolan 9 gol ya kalau nggak salah berarti ya. Iya, 9 gol kan sebelumnya kan 9 gol ya kalau nggak salah. Dan ini pertahanan ini benar-benar jadi hal yang harus dibenahi karena dari tiap match terbukti back-back tengahnya aja tuh selalu diganti-ganti. Berarti kan belum belum ada yang pakem gitu, belum ada hal yang padu dan masih sering banget bobol gitu. Rata-rata berarti kalau secara rata-ratanya Persib tuh bisa kebobolan 1 sampai bahkan 2 sampai 3 gol gitu loh. Dan ini harus jadi hal yang dibenahi. Gue sih benar-benar nunggu siapa pelatih buat gantian Luis Milla tuh gue nunggu. Dari kemarin tuh banyak banget rumor Park Hang-seo lah, Mario Gomez balik lah. Cuman gue nggak mau terlalu merhatiin kalau baru rumor karena capek. Gue nunggu yang pasti-pasti aja gitu. Nanti siapa yang diumumin, gue langsung oh iya. Kalau gue pribadi sih ya kalau memang Park Hang-seo boleh, Mario Gomez boleh, gue mah siapa aja gitu. Yang penting coach itu bisa membawa Persib ke jalan yang lebih benar lah, lebih baik gitu. Oke segitu dulu aja buat review kali ini. Sebenarnya gue agak ketawa sih di review kali ini. Gue tuh agak pengen ketawa karena nasibnya Persija sama Persib tuh mirip-mirip. Kalah di kandang lawan. Walaupun secara permainan kita bicara fakta dan gue juga nonton Persija lebih bagus. Sedangkan Persib ya amburadul sih enggak. Bapuk doang. Ya udah segitu dulu aja dari gue di video kali ini. Bye.